Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya El Santri dengan NIM D1A020033. Saya dari Prodi Agroekoteknologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan aspek-aspek kultural masyarakat desa kebudayaan. Objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut para ahli, yang pertama ada Horton dan Hahn mendefinisikan masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat itu. Yang kedua ada Ralph Linton. Kebudayaan diartikan sebagai way of life suatu masyarakat, meliputi way of thinking, cara berpikir, mencipta, way of feeling, cara mengekspresikan rasa, way of doing, cara berbuat, berkarya, dan yang ketiga ada Selo Somarjan dan Suleman Sumardi. Kebudayaan sebagai semua hasil karya cipta dan karya masyarakat. Jadi, kebudayaan adalah suatu yang berwujud berupa alat dan berbagai teknologi untuk keperluan hidup manusia, tata nilai, dan berbagai aturan tertib sosial untuk menjaga keberlangsungan sistem yang ada, baik ekonomi, sistem sosial, dan berbagai sisi kehidupan manusia lainnya. Menurut Kuntejananingrat, unsur-unsur kebudayaan terdiri dari yang pertama ada sistem kepercayaan, yang kedua sistem organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem mata pencarian hidup, dan yang ketujuh ada sistem teknologi. Mayor pola aspek kultural masyarakat adalah analog dengan aspek rohani, sedangkan aspek strukturalnya adalah analog dengan aspek jasmani suatu makhluk. Aspek kultural masyarakat desa terorientasi pada jangkauan mengenai gambaran-gambaran asli masyarakat desa, yaitu masyarakat pertanian. Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Artinya, sering tidak disadari adanya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani. Contoh diferensiasi dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasarkan perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, topografi atau kondisi fisik geografik lainnya. Selanjutnya ada gambaran umum bentuk diferensiasi masyarakat petani terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada petani bersahaja yang disebut juga petani tradisional golongan peasant, kaum petani, yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Produksi mereka ditunjukkan pada suatu usaha untuk menghidupi keluarga. Yang kedua ada petani modern atau agriculture entrepreneur, kaum petani yang menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Sistem pengelolaan pertanian mereka dalam bentuk agribisnis, agroindustri, dan berusaha mengejar keuntungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.